pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Jadi bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Iya, baik ya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya bisa mengikuti pembelajaran ya, walaupun pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini adalah pembelajaran secara daring ya. Jadi sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak Guru akan memimpin doa ya, supaya harapannya semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, baiklah anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ya. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama ya mengenai lagu Kebangsaan Indonesia Raya tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak Guru juga tidak lupa ya mengingatkan anjuran ya dari protokol kesehatan. Ada yang masih ingat ya? Apa anjuran dari protokol kesehatan yang mengenai 3M? Ada yang masih ingat? Masih ada. Iya. Yang pertama adalah Selalu mencuci tangan. Menjaga jarak. Ya, benar sekali ya. Jadi Pak Guru ulangi, yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan sabun ya. Yang kedua selalu menggunakan masker ya ketika keluar rumah. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak aman ya. Nah, selanjutnya jadi sebelum melanjutkan ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Pak Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya. Iya. Agung. Ya, coba Agung.
Menentukan bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui. Dan membuat sebuah karya dekoratif Ya. dari kertas. Iya. Terima kasih Agung ya, sudah mantap ya, karena sudah bisa mengingat kembali pembelajaran kita. Nah, selain Agung, ada yang bisa menambahkan lagi pembelajaran kita sebelumnya? Iya, Regina ya. Silakan Regina. Pembelajaran menjalankan hasil di jalan. Iya. Jadi terima kasih ya. Tadi Agung sama Regina sudah mengingatkan kita kembali ya mengenai pelajaran kita sebelumnya, yang mana tadi kita bisa menemukan masalah ya dalam sebuah teks dan gambar, dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan tepat ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menentukan bilangan cacah yang hasil kalinya sudah diketahui. Nah, dan yang ketiga tadi kita bisa membuat hasil karya dekoratif dari kertas bekas ya, atau koran bekas ya. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini Pak Guru pantau melalui layar, jadi mungkin ada beberapa teman kalian ya yang belum bisa bergabung, mungkin masih pengaruh jaringan ya, sehingga tidak bisa join dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Pak Guru akan melanjutkan saja, dan mudah-mudahan sebentar mereka yang belum bisa bergabung bisa segera menyesuaikan ya. Nah, setelah ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita harus capai pada pagi hari ini ya. Nah, jadi yang pertama, dengan mengamati gambar melalui tayangan PowerPoint yang dikirim melalui WhatsApp, siswa dapat menuliskan minimal 2 kewajiban dan hak sebagai warga negara terkait gambar dengan tepat. Dan yang nomor 2, dengan mengamati masalah dalam cerita melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil baginya ditentukan sendiri dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan membaca teks melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menemukan kalimat ungkapan atau saran masukan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Nah, selanjutnya di sini Pak Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, jadi yang di sini kelompok pertama adalah kelompok hak. Nah, di sana sudah ada nama-namanya. Kemudian yang kedua adalah kelompok kewajiban. Di berikut juga ada nama-namanya. Kemudian kelompok ketiga adalah namanya kelompok warga. Dan terakhir yang keempat adalah nama kelompok negara. Ya, bisa dipahami ya. Nah, karena nanti ada tugas kelompok yang harus kalian selesaikan. Nah, anak-anak, jadi ini adalah materi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengamati gambar berikut dengan cermat. Nah, dan nanti bisa kamu diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Nah, berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Nah, seperti gambar ini, Edo berada di tengah. Papua. Iya, betul sekali ya. Jadi, Edo ini berasal dari Papua. Nah, kemudian temannya ini yang memakai topi merah ini berasal dari mana? Berasal dari Batak.
Ya, dari Batak ya, dari daerah Sumatera sana ya. Kemudian ini yang samping kanannya Edo ini? Dari Jawa. Iya, sudah benar sekali ya. Ini adalah pakaian adat ya, salah pakaian adat dari Jawa. Nah, Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajiban. Ya, jadi anak-anak, nah jadi setelah kita mendapatkan hak kita, ya, nah, kita juga harus melaksanakan kewajiban, ya. Masih selanjutnya, nah ini, ayo berlatih. Siapa yang bisa membaca teks ini? Bisa bantu Pak Guru dulu? Saya. Ya, silakan. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Iya. Terima kasih ya Agung ya, karena sudah membantu Pak Guru untuk membacakan teks bacaan. Nah, di sini berdasarkan cerita Edo ya, jadi Edo ini sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo itu ada 12. Nah, jadi selain Edo, kita juga biasanya juga kan ikut ya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya kita juga semua harus menghias sekolah ya, menghias kelas dengan menyiapkan bendera merah putih di teras sekolah dan di lingkungan sekolah ya, seperti itu biasanya kan. Nah, selanjutnya, nah di sini Pak Guru jelaskan sedikit. Nah, jadi berdasarkan cerita Edo ini, Edo memiliki kelas sebanyak 12 kelas ya. Nah, kemudian kira-kira banyak bendera yang dibutuhkan itu ada berapa? Sehingga jatah per kelas itu sama semuanya. Nah, di sini untuk cara menyelesaikan ini adalah ini seperti ada yang di kolom ini ya. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 12. Nah, yang artinya 12 dikali berapa supaya diketahui banyaknya bendera. Kira-kira berapa? Nah, Pak Guru contoh di sini ya, Pak Guru contohkan. Misalkan 120. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Betul enggak? 120 dibagi 10 sama dengan 12. Nah, jadi angka 10 ini nolnya dikasih hilang. 120 ini nolnya juga dikasih hilang. Berarti tinggal 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nah, itu seterusnya ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ya, selanjutnya. Saya Pak Guru. Ya, Agung, silakan yang lain bisa mendengarkan ya. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwibawa
membawa ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Iya. Jadi berdasarkan isi teks bacaan ini ya. Jadi bacaan ini adalah berjudul Bangga Menjadi Orang Indonesia. Nah, sebelum lanjut Pak Guru tanya, kamu anak-anak Pak Guru bangga enggak menjadi orang Indonesia? Bangga. Iya, harus bangga ya. Ya, karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, ya. Terdiri dari bermacam-macam suku, ya. Terdiri dari bermacam-macam budaya. Apa namanya? Yang tahu semboyan bangsa Indonesia, negara kita, apa semboyannya adalah? Bineka Tunggal Ika. Iya, 100. Benar sekali ya. Jadi semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada yang tahu artinya? Berbeda-beda tapi bersatu. Iya. Jadi ya artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Ya, jadi intinya walaupun kita itu berbeda-beda ya, terdiri dari beberapa suku ya, terdiri dari beberapa agama, berbeda-beda budaya ya. Jadi kita itu harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya, seperti sila Pancasila yang keberapa? Tentang persatuan dan kesatuan itu sila keberapa? 4. Kedua. Persatuan dan kesatuan itu sila keberapa? Sila keempat. Sila ketiga ya. Iya, sila ketiga. Ya. Persatuan Indonesia ya. Nah, berdasarkan cerita ini siapa yang bisa menemukan kalimat saran pada teks bacaan ini? Harus mencintai negaranya. Iya, kalimat saran adalah harus mencintai negaranya. Ya, sudah benar sekali ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menemukan contoh masalah dalam teks ini? Belum banyak tahu tentang mengenal negaranya. Ya, jadi sudah benar ya. Jadi sekarang Pak Guru lengkapi lagi. Jadi berdasarkan teks bacaan ini ya, masalah yang ada adalah Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Itu ya. Nah, tadi kalian sudah bisa menyebutkan kalimat saran ya, sudah bisa menentukan masalah yang ada pada teks. Nah, sekarang Pak Guru tanya lagi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dialami oleh Edo? Berdasarkan teks ini apa? Dengan membaca buku dan mengunjungi berbagai tempat. Iya, benar sekali. Ada lain yang mau menambahkan? Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Agung? Museum. Iya. Ya, jadi Pak Guru ulangi lagi ya. Jadi sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh Dewa Ayu tadi ya dengan Agung. Jadi masalah yang dialami Edo adalah Edo ini belum banyak tahu tentang Indonesia. Nah, cara yang Edo lakukan untuk memecahkan masalah yang ia rasakan adalah Edo berusaha mengenal Indonesia. Ya, ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ya, kemudian selain itu ia juga berwisata ke berbagai tempat. Ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ya, ia menggunakan barang buatan Indonesia. Ya, Edo juga sangat bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia. Jadi kita semua itu harus bangga ya, bangga menjadi
bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas diskusi kepada kalian ya. Di sini sudah ada soalnya masing-masing ya. Jadi untuk kelompok hak mendiskusikan tentang apa kewajiban dan hak kita sebagai anak sekolah dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian kelompok kewajiban mendiskusikan mengapa kita harus saling menghormati terhadap teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian kelompok warga, apa yang kamu lakukan jika melihat teman atau tetangga yang sedang bertengkar? Kemudian kelompok negara, apa yang ingin kamu lakukan untuk mengenal lebih luas tentang bangsa Indonesia? Bisa dipahami ini ya soal diskusi ini ya? Bisa. Nah, jadi untuk menghemat waktu, Pak Guru beri waktu kamu untuk berdiskusi 5 menit ya, untuk menyelesaikan soal diskusi ini. Bisa ya? Bisa. Iya. Bisa. Nanti kalian bisa bacakan. Salah satu membacakan hasil diskusinya ya. Bisa paham ya? Iya. Nah, jadi silakan kalian berdiskusi dahulu ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, Pak Guru tunggu. Sebentar membacakan hasil diskusi kalian, Bapak Guru akan memutarkan sebuah lagu ya pada kalian. Bisa dilihat? Nah, kalau yang tahu lagunya bisa bernyanyi ya. Gerakan Nasional Revolusi kebangkitan generasi emas bagi bangsa Indonesia. Pendidikan nasional mengembangkan moral etika bangsa. Mengerti awak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Tradisi hidupnya nasionalis jiwanya, integritasnya tujuannya. Mandiri hidupnya gotong royong semangatnya, mempersatukan bangsa Indonesia. Pendidikan nasional mengembangkan moral etika bangsa. Mengerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Iya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Iya. Apalagi tadi sudah Pak Guru putarkan lagu ya, yang tentunya bisa lebih semangat lagi. Ya. Ya, jadi kita melanjutkan ya untuk membacakan hasil diskusi. Jadi yang pertama, Pak Guru silahkan kepada kelompok hak untuk membacakan hasil diskusinya. Satu orang silakan baca. Apa kewajiban dan hak kita sebagai anak sekolah dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia?
Kewajibannya adalah mempertahankan kerukunan antar umat dan beragama. Haknya adalah mendapatkan keamanan dan mendapatkan pendidikan. Iya. Terima kasih ya kelompok hak. Mungkin ada tambahan dari kelompok kewajiban, kelompok warga, kelompok negara mengenai hasil diskusi dari kelompok hak. Apakah sependapat dengan apa yang didiskusikan oleh kelompok hak? Pendapat. Iya. Sependapat berarti sudah sepakat ya, sudah setuju ya apa yang disampaikan tadi oleh kelompok hak ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok hak semuanya. Iya. Nah, selanjutnya kelompok kewajiban. Silakan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Supaya hidup kita menjadi rukun agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Ya, terima kasih ya kelompok kewajiban sudah mempresentasikan ya atau membacakan hasil diskusi. Mungkin dari kelompok hak, kelompok warga atau kelompok negara sudah sependapat atau ingin menambahkan? Pendapat. Iya, sudah sependapat ya, berarti sudah setuju ya dengan apa yang dipresentasikan tadi oleh kelompok kewajiban. Jadi tepuk tangan buat untuk kelompok kewajiban. Iya, selanjutnya kelompok warga. Silakan. Apa yang kamu lakukan? Kamu melihat teman atau tetangga yang sedang bertengkar. Yang kita lakukan jika melihat teman atau tetangga yang sedang bertengkar adalah segera melerai atau memisahkan supaya pertengkaran mereka tidak berbantut panjang. Terima kasih ya untuk kelompok warga sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok warga. Jadi bagaimana dengan kelompok hak, kelompok kewajiban, kelompok negara mengenai hasil diskusi dari kelompok warga ini? Apakah sudah sependapat atau ingin ditambahkan lagi? Pendapat. Pendapat. Iya, jadi sudah pendapat semuanya ya. Berarti sudah sama jawabannya ya. Seperti itu. Ya, jadi berikan tepuk tangan atau aplaus kepada kelompok warga. Iya, selanjutnya yang terakhir ya, kelompok negara. Silakan membacakan. Pak Indonesia. 1. Tentang agama budaya memiliki. 2. Mencari kondisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih ya kelompok warga sudah membacakan hasil diskusi ya dari kelompoknya. Bagaimana kelompok hak kewajiban warga dan kelompok warga mengenai hasil diskusi dari kelompok negara ini? Sependapat atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Pendapat. Sependapat ya, berarti semuanya sudah cocok ya menurut kalian semua ya. Ya, jadi berikan tepuk tangan kepada kelompok negara. Ya, jadi Pak Guru di sini memberikan sedikit kesimpulan ya mengenai apa tadi hasil diskusi yang dari masing-masing kelompok bacakan tadi ya. Jadi sudah betul ya, kewajiban dan hak kita itu sebagai anak sekolah dalam mengisi kemerdekaan itu adalah tadi mungkin di sini perlu tambahkan sedikit, jadi kita harus ya meneruskan ya dengan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini karena kita anak sekolah, mungkin kita harus sekolah yang sungguh-sungguh ya.
Maksudnya seperti semasih orang tua kita masih bisa ya menanggung kita sekolah, kita harus sekolah ya. Jadi jangan malas-malas untuk pergi ke sekolah atau melanjutkan sekolah. Kemudian kelompok kewajiban tadi, mengapa kita harus menghormati terhadap teman yang berbeda suku dan agama? Iya, jadi sudah betul juga tadi ya apa yang disampaikan atau hasil diskusi dari kelompok kewajiban. Jadi memang kita harus saling menghormati ya terhadap teman kita yang berbeda suku dan agama, supaya hidup kita itu sebagai berbangsa dan bernegara itu harus tetap rukun ya, tidak ada yang membeda-bedakan ya. Kita harus mengacu kepada semboyan negara kita ya. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah, jadi kita harus tetap saling menghormati ya, itu. Nah, kemudian hasil diskusi dari kelompok warga. Apa yang kamu lakukan jika melihat teman atau tetangga yang sedang bertengkar? Nah, jadi jika kita melihat tetangga atau teman yang kita yang bertengkar ini, kita harus segera melerai ya. Kita harus segera melerainya, harus segera memisahkannya ya. Jangan kita ikut campur ya dalam urusan mereka ya. Itu kita harus segera melerainya supaya pertengkaran mereka itu supaya bisa segera diakhiri. Iya, cepat selesai. Selanjutnya, kelompok negara. Apa yang ingin kamu lakukan untuk mengenal lebih luas tentang bangsa Indonesia? Ya, jadi di sini bagaimana cara kita untuk mengenal ya lebih luas tentang bangsa Indonesia. Seperti tadi apa yang kita pelajari, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku ya, berbagai macam budaya. Ya, itu kita bisa mengenal atau mengetahuinya. Mungkin bisa seperti menonton di televisi ya. Bisa melihatnya di YouTube, internet ya, dan media sosial lainnya. Itu ya. Nah, seperti tadi yang dilakukan Edo itu dia itu mengunjungi museum dia ya, museum. Nah, kalau kita di sini kan museumnya jauh. Nah, jadi kita bisa seperti anak-anak bisa melihat dan membacanya di perpustakaan sekolah ya, bisa membaca-baca buku yang ada di sana. Nah, dan tentunya nanti kalian bisa mengenal ya, dapat mengenal lebih luas tentang bangsa Indonesia ini. Bisa dipahami sampai di sini ya? Iya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Pak Guru menyiapkan ya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Dan ini sudah Pak Guru kirimkan tadi melalui WA grup kita ya, yang bisa kalian lihat. Dan bisa juga kalian kerjakan nanti. Kerjakannya di link ya. Iya, betul sekali ya Agung ya. Nah, nanti iya, yang bisa mengakses melalui link bisa tinggal mengklik link ini ya. Ada Pak Guru siapkan di bawah ini ya. Iya. Yang bisa, di sini Pak Guru berikan kemudahan. Yang bisa mengerjakan melalui link, silahkan melalui link ya. Dan yang tidak bisa mengerjakan melalui link ya, atau keterbatasan media ya, media yang digunakan ya seperti HP gitu ya. Nah, bisa mengerjakannya di buku tulis ya. Dan nanti hasil pekerjaannya itu kalian foto dan dapat mengirimkannya ke WA pribadi Pak Guru. Bisa dipahami? Iya. Iya, nanti silakan sehabis pembelajaran ini bisa kalian langsung mengerjakan soal LKPD ini ya. Dan nanti kalau selesai langsung foto dan kirim ya ke HP Pak Guru ya. Nah, dan selanjutnya selain soal LKPD, Pak Guru juga menyiapkan soal evaluasi ya.
soal evaluasi pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Aduh, Masih bisa didengar suara Pak Guru? bisa. Iya. Diperhatikan dulu ya. Nah, jadi untuk memahami tingkat pemahaman kalian ya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian juga bisa mengerjakan soal evaluasi pembelajaran ini ya. Nah, di sini Pak Guru siapkan ada 10 soal ya. Nah, nanti untuk soal ini harus dikerjakan melalui link ini ya. Nah, nanti kalian bisa klik saja link ini yang sudah Pak Guru kirimkan melalui WA Group. Nah, nanti langsung bisa kalian kerjakan. Nah, selain pengetahuan yang Pak Guru nilai pada pembelajaran hari ini, Bapak Guru juga menilai sikap kalian ya melalui lembar observasi, kemudian sikap seperti spiritual, sikap sosial, dan juga rubrik ya tentang keterampilan di dalam membuat dan menyampaikan saran. Nah, selanjutnya, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah kalian senang? Tenang. Ya. Iya. Senang ya, harus tetap semangat ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Agung, walaupun kita itu belajar secara daring, kita itu harus semangat ya, seperti ketika kita belajar secara luring atau bertemu secara tatap muka di sekolah ya. Nah, jadi berdasarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini? Melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan gambar dan lingkungan kita sehari-hari. Iya. Terima kasih Eka ya. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Selain Eka, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini? Saya Ya, silakan. dapat menemukan kalimat, ungkapan, atau saran dan cara menyelesaikannya, dan dapat menentukan bilangan cacah yang masih bagian ditentukan sendiri. Iya. Ya, jadi kalian sudah bisa ya menarik kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sudah betul apa yang disampaikan oleh Duayu tadi dengan Eka ya. Jadi kesimpulan belajar kita itu adalah menemukan kalimat saran atau ungkapan berdasarkan teks bacaan tadi ya dan gambar tadi. Nah, dan di sana Pak Guru sudah bisa melihat kalian bisa menemukan kalimat ungkapan dan cara penyelesaiannya. Kemudian kita juga bisa kalian juga bisa melakukan pembagian bilangan cacah. Nah, itu ya. Ya, jadi karena pembelajaran kita sudah selesai ya, jadi karena tadi di awal kita buka dengan doa dan di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jadi untuk pembelajaran berikutnya, ya, jadi kita akan melangkah ke tema 5, ya. Ya, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, 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 Om. Selamat pagi.